Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya, katanya, "Pada hari ini digenapilah naas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Lakukanlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lagi pula aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan, selain Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, Nabi Yeremia memberikan gambaran yang cukup jelas siapakah pribadi manusia itu, atau sekurang-kurangnya seharusnya macam apakah pribadi yang dikehendaki Allah hidup di dunia ini. Dikatakan bahwa sejak berada di kandungan, Allah sudah bekerja untuk pribadi ini. Tentu biologi bisa menerangkan bagaimana terjadinya bayi. Tapi teks Injil mau mengatakan bahwa sejak awal tangan Allah berkarya. Dalam kitab Kejadian, kita masih ingat, manusia diciptakan seturut citra, gambar Allah. Artinya sejak awal, sejelek apapun orang itu, mempunyai sifat-sifat ilahi yang melekat pada dia sebagai manusia. Tentu, sifat-sifat ilahi seperti mengasihi, mengampuni, rendah hati, dan seterusnya itu harus dikelola dengan baik, karena kalau tidak itu bisa hilang. Dan tanpa disadari, pelan-pelan orang bisa berubah, bukan citra Allah tapi citra napa nggih? Lucifer. Galak, menakutkan, merusak. Yeremia gambarannya berbeda. Sejak awal mau dikatakan bahwa identitas manusia itu lekat
pada Allah, bukan pada tawaran dunia. Jati diri manusia bukan terjadi karena punya harta milik tawaran dunia, bukan karena jabatan, bukan karena popularitas dan kekuasaan. Itu perlu, ya. Tetapi kalau kita ingin supaya jati diri kita itu tumbuh sebagaimana dikehendaki Allah, kuncinya adalah kesatuan dengan Allah. Dan Allah itu bekerja dari awal sampai akhir tidak pernah ngasuh. Allah yang menyertai kita itu Allah yang menciptakan segala-galanya ini dan yang terus-menerus berkarya, terus-menerus bekerja. Maka dari itu, menurut apa yang dikatakan Yeremia, orang itu lahir dan hidup tidak pernah untuk diri sendiri. Tadi kalau dibaca itu, sejak semula manusia dipanggil untuk terlibat dengan Allah yang bekerja ini. Dikatakan sebagai nabi, dipanggil dan diutus untuk melakukan apa yang dibuat oleh Allah. Allah berbuat apa? Lihatlah Yesus. Yesus berbuat apa? Kita terlibat di situ. Kita diberi berbagai macam kemampuan untuk terlibat di dalam karya perutusan Tuhan. Dan itu yang menumbuhkan identitasku sebagai pribadi bermartabat citra Allah, kesatuan dengan Tuhan. Tidak hanya dengan omong, itu juga perlu karena sekarang ini ngomong yang benar saja tidak mudah. Menipu lebih gampang, hoax apapun bentuknya. Tapi juga bertindak, berbuat, berbagi, membangun paguyuban, senyuman, mengunjungi rekan-rekan yang butuh bantuan karena sakit, menyapa orang-orang yang merasa tidak punya teman, mendoakan mereka yang sampai sekarang saya belum bisa berdamai, dan seterusnya. Tidak hanya menghabiskan waktu tenaga untuk diri sendiri. Itu Yeremia. Dalam Injil tadi kita melihat pribadi gambaran Yeremia itu diwujudkan dalam diri pribadi Yesus sendiri. Yesus itulah pribadi manusia yang bersatu dengan Allah, Bapanya. Pribadi yang sejak awal menyatu dengan Allah. Maka hidupnya selalu mengarah untuk melakukan kehendak Allah ini. Dan itu berarti layanan apapun bentuknya. Sebegitu rupa sampai Yesus ini disalahpahami bahkan oleh keluarganya, oleh teman-teman dekatnya, orang-orang sekampungnya. Tadi kan ada pertengkaran kecil di rumah ibadat. Mereka protes, "Loh, kamu ini kan satu dari kami ini, orang-orang di Nazaret ini. Kalau kamu berbuat baik, kenapa kamu berbuat di luar jauh sana di Kapernaum? Melupakan kami yang di rumah ini. Mestinya kami yang berhak pertama untuk mendapatkan apa yang baik dari Anda," seolah-olah bilang gitu. Mereka merasa merekalah yang berhak, merekalah yang baik, merekalah yang suci, merekalah yang mestinya mendapatkan yang pertama.
Mereka masih merasa sebagai orang-orang terpilih. Siapapun itu, kalau orang itu merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih suci, lebih baik, lebih bersih, itu tanda paling jelas kalau orang itu jauh dari Allah. Maka Yesus tegas perumpamaan. Cerita mengenai apa yang terjadi dengan janda Sarfat dan Naaman. Dan itu bikin mereka marah karena seolah-olah mereka dilecehkan. Orang yang menyatu dengan Allah dan menjadi pribadi yang diutus, dikatakan sebagai nabi, orang itu tidak menghindari berbagai macam tegangan hidup, bahkan konflik. Karena yang dia katakan adalah kebenaran, membawakan kasih, damai, kesatuan, kebenaran. Dan ini sekarang ini tidak mudah. Tapi itulah panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Pertama harus memperjelas dulu, apakah identitasku sebagai murid Yesus, sebagai orang Katolik jelas. Tidak ngusek ke sana kemari, meliar-meliur ke sana kemari, ngikuti kanan kiri, baru ngomong setelah ada rasa aman dan sebagainya. Dan kunci identitas diri adalah kesatuan dengan Allah. Apakah aku punya rasa perasaan terdalam bahwa saya ini dekat bersatu dengan Allah. Bukan hanya saat berdoa, tapi terutama justru pada saat kita bergaul, berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kita bekerja, kita belajar, apapun. Ngerasa bahwa saya ini lebih dari sekedar manusia yang puas dengan makan, minum, pakaian, alat-alat digital. Ada sesuatu yang lain dalam diriku yang perlu saya kelola. Apakah itu sifat kerohanian, apakah itu sifat ilahi, apapun. Apakah ada semacam. Kalau ini enggak ada bahaya jati diri kita itu menjadi kabur. Dan itu enggak menarik untuk orang. Kan tahu wonten cerita Mahatma Gandhi itu toh nggih. Mahatma Gandhi liburan di Afrika Selatan. Ceritanya gitu. Dia sangat tertarik dengan Yesus dan ajarannya. Maka dia bertekad mau belajar. Dan pelan-pelan kalau mungkin mau menjadi pengikut Yesus. Maka dia mendatangi sebuah gereja di paroki, mau ikut misa. Di pintu dia dicegat oleh petugas. Mau kemana Pak? Misa, enggak boleh. Kamu orang India, Hindu, orang Asia, enggak boleh masuk di situ. Gandhi pergi dan tidak pernah kembali. Yesus tidak sama ternyata dengan gereja. Jadi kalau tidak hati-hati, kita bisa menampakkan semacam itu dan membuat orang lain merasa tidak kenal Allah lewat kita, gereja ini. Karena cara kita menampilkan diri sebagai murid Yesus keliru. Maka saudara sekalian yang terkasih, kita diberi berbagai macam kemampuan, dipanggil menjadi teman-teman Yesus, dan diutus untuk mewartakan kasih, kerahiman Tuhan, kebenaran Allah lewat kata dan tindakan. Ini tidak mudah. Senjatanya adalah kesatuan kita dengan Tuhan.
Kalau kita mau mencari nabiku yang perlu saya ikuti siapa? Nabi kita adalah hati nurani kita. Semakin kita mengenal dan mentaatinya, kita akan semakin dekat pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.